Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita lanjutkan. Nah, di sini dua rataan apabila sigma 1 dan sigma 2-nya tuh nilainya tuh tidak diketahui dan nilainya beda. Nah, tadi kan nilainya sama. Nah, sekarang si dua sigma ini tuh nilainya berbeda. Nah, di sini sama, kita memiliki suatu kondisi di mana ingin menarik suatu kesimpulan dari dua populasi, di mana populasi ini tuh awalnya sudah kalian harus pastikan atau kalian asumsikan si populasi 1 dan populasi 2 ini dia berdistribusi atau mendekati distribusi normal. Nah, tetapi di sini masalahnya kalian tidak tahu berapa rataan dari atau nilai variansi dari si populasi yang sebenarnya berapa gitu. Karena tentunya nilai populasi akan sangat besar dan ini sangat masuk akal. Nah, sama di sini status quo dan pendugaan yang kalian lakukan, apakah dia sama atau selisihnya itu sesuai dengan satu nilai tertentu, atau tidak sama, lebih dari, dan kurang dari. Nah, maka sama di sini untuk H0 H1-nya kalian bisa punya dugaan kalian atau tadi eksperimen kalian tuh menjadi suatu hipotesa tandingan. Nah, sama di sini juga yang berdistribusi normal adalah sampelnya. Jadi sampel berdistribusi normal sebagai warisan dari si populasinya berdistribusi normal. Nah, tetapi jangan lupa bahwa nilai rataannya di sini atau nilai statistiknya, nah inilah yang berdistribusi T. Kenapa? Ya tadi bahwa si rataan di sini dia didapatkan dari suatu populasi yang tidak kita ketahui variansinya gitu, maka akan ada suatu derajat ketidakpastian sehingga si rataannya berdistribusi T atau statistiknya itu berdistribusi T. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini maka statistik apa yang digunakan untuk mencari selisih di sini? Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa si nilai statistiknya ini dia berdistribusi T, itu yang pertama, dan populasinya tuh memiliki rata sigma yang tidak kita ketahui gitu dan tidak memiliki suatu keterangan bahwa sigma 1 dan sigma 2-nya sama, maka statistik yang berlaku adalah statistik T aksen. Nah, statistik T aksen ini juga sebetulnya datangnya tuh dari persamaan yang paling awalnya itu kan X bar dikurangi mu dibagi akar S. Nah, kan ini, dibagi dengan standar deviasi ya, akar S kuadrat gitu, akar S kuadrat. Nah, kurang lebih ini. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa untuk nilai si S-nya ini atau nilai standar deviasinya tuh dia ada nilai variansinya itu dari si sampelnya gitu. Maka di sini kalian bisa tinggal memasukkannya saja gitu untuk masing-masing nilainya dari keterangan yang ada pada sampel. Nah, hanya saja di sini karena nilai T itu memiliki suatu nilai degree of freedom atau nilai V. Nah, nilai V-nya itu tidak hanya didapatkan dari berapa sih jumlah data yang kita atau informasi yang kita dapatkan. Nah, karena kalian atau karena kita melakukan proses pengujiannya dari dua populasi, maka nilai degree of freedom-nya pun berbeda. Di sini degree of freedom-nya tuh diaproksimasi dengan persamaan yang ada pada slide kalian gitu. Nah, maka nilai V-nya harus dicari dengan nilai ini. Nah, maka sama seperti yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa nanti nilainya tuh akan tidak integer, maka kalian bulatkan saja, itu tidak ada masalah. Nah, maka di sini untuk area penolakan dan penerimaannya sama kurang lebih, dan di sini kita memiliki nilai test value of test statistiknya. Jadi kita mencarinya tuh T sigma, T aksen. Kemudian di sini harus dipastikan kalian juga memiliki nilai degree of freedom-nya untuk kita bisa mendapatkan berapa sih nanti nilai T alfanya atau nilai critical region-nya gitu, area penolakannya ada di mana. Oke, baik, di sini ada soal problem 10.41. Nah, ini kan saya udah bilang bahwa ketika nanti ujian mungkin atau ada tugas selanjutnya untuk ini, pasti nilainya itu tidak akan serta-merta kalian mendapatkan rata-ratanya berapa dan juga standar deviasinya berapa. Oke, baik, saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian coba baca dan coba untuk mengerjakan. Silahkan untuk dikerjakan.
Nah, di sini berarti kan selanjutnya tadi kita mencari dulu nilai area kritisnya dulu bisa, kalian mau cari dulu titik kritisnya dulu juga silahkan gitu ya. Di sini kalian punya nilai titik kritis, kalau di contohnya ini kalian cari nilai titik kritisnya itu berapa gitu. Ini tuh harusnya 18 ya, bukan 8, karena di sini tuh 18 tadi ya. Nah ini tadi kalian untuk mencari nilai V-nya, hati-hati dalam menghitungnya, terus di rundown-nya rundown ke bawah ya, ini jangan lupa di rundown, bukan round up, jadi kalian rundown, terus dapat nilai 18, tadi kita lanjutkan lagi, nah ini harusnya T18, ini 18, bukan 8. Oke, kemudian kita mendapatkan nilai titik kritisnya, nah baru kita hitung nilai statistik kayak aksennya berapa. Nah, tadi substitusikan, betul jawabannya sekitar 2,8. Nah, di sini 2,8 tuh kalian tolak, kenapa dia ada di daerah penolakan atau di luar batas kritis. Maka kepadatan organisme stasiun 1 berbeda. Nah, stasiun 1 lebih padat, jadi kalian bisa melihat mana yang lebih padat atau enggak ya. Sebetulnya kesimpulan ini ya, stasiun 1 lebih padat, sebetulnya bisa kalian lihat secara kasat mata kan, lihat di sini X bar 1 ada X bar 2. X bar 1 kepadatannya 9.800, X bar 2 tuh 4.120. Jadi sebetulnya secara kasat mata ya bisa kalian lihat ini kayaknya beda deh gitu. Jadi tapi kalau mau melakukan proses perhitungan atau proses pembuktiannya ya tadi penarikan uji hipotesis. Nah, tapi di sini kalau misalnya kalian sudah menemukan, oh ternyata mu1 dan mu2 atau rata-rata kepadatan di station 1, station 2-nya udah beda, ya kalian simpulkan ini beda. Karena lihat ini kan 9.000 sama 4.000 kan sangat-sangat jauh. Kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun di sini variansinya dekat lah nilainya ya. Enggak deh, ini jauh saya. 62.000 dan 6.100 itu agak jauh juga, jadi ya tentunya ini beda, jadi beda gitu. Nah, nilai-nilai hal ini juga kan sebetulnya sangat, kalau kalian curious gitu dan kalian tertarik untuk mengetahui, ya sederhana kalau misalnya kalian punya all shop gitu ya atau online shop gitu, kalian tempatkan di dua tempat yang berbeda gitu, yang satu di Shopee, yang satu lagi di Tokped gitu ya. Ya kalian ingin tahu sebetulnya yang paling memberikan penjualan paling besar tuh kayak gimana, di mana gitu ya. Ya kalian bisa melihat hasil penjualan kalian gitu dalam 1 bulan pada hari yang berbeda, kalian cari secara random dan independen, ya kalian cari rata-ratanya, X bar-nya berapa gitu. Kan nanti di sini ada perbedaan gitu. Nah, kalian mau uji hipotesis rata-rata penjualannya sama gitu. Nah, kalau ternyata sama kan berarti ya udah kalian fokus di 2 itu. Tapi kalau beda, berarti kalian fokus di 1 untuk meningkatkan penjualan kalian. Nah, hal-hal kayak gini atau tools-tools kayak seperti ini tuh bisa sangat sekali bisa kalian gunakan untuk tadi curiosity kalian dalam sehari-hari gitu. Kalian mau lihat, oh ini beda atau sama dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kalian udah punya objeknya gitu ya yang bisa kalian gunakan. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.